Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan dan yang saya taat ini pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Minggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Abdul Aziz Wahabi AMAG, yang saya hormati Ibu Wahyu Lestari MPD selaku Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum sekaligus dosen pengampu penelitian kualitatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain pedoman instrumen. Yang pertama, di sini ada desain instrumen pedoman observasi. Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan memperhatikan objek penelitian dengan seksama dan bertujuan mencatat setiap keadaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Observasi dapat dilakukan dengan melihat langsung kegiatan sehari-hari informan dan dapat mencatat secara bersamaan adanya kejadian tertentu. Namun, apabila tidak cermat, observasi dapat menimbulkan perilaku atau sikap yang berbeda dengan perilaku sehari-hari karena merasa untuk itu diperlukan suatu pedoman observasi yang dapat meminimalisir keadaan sehingga diamatkan akan berjalan secara alamiah atau apa adanya. Contoh instrumen pedoman observasi sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan, mengkaji dukungan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan oleh kelompok tani duri kencana dengan memanfaatkan CSR. Yang kedua ada setting pengamatan atau arena. Pengamatan dilakukan di kelompok tani, waktu menyesuaikan dengan kegiatan kelompok tani, pengamatan pada kegiatan kelompok tani yang berhubungan dengan pemangku kepentingan dengan fokus pengamatan pada identifikasi para pemangku kepentingan, dukungan para pemangku kepentingan. Yang ketiga ada subjek pengamatan. Kontrak fisik yang terjadi antara pemangku kepentingan dengan kelompok tani, kontrak verbal yang terjadi antara pemangku kepentingan dengan kelompok tani, gestur atau perubahan mimik gerakan ketika kontrak verbal dan fisik terjadi antara pemangku kepentingan dengan kelompok tani. Yang keempat ada setting waktu. Setting 1 jam atau 2 jam menyesuaikan dengan lamanya kegiatan. Lanjut di sini ada desain instrumen pedoman wawancara. Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara penelitian dengan informan atau subjek penelitian dengan kemajuan teknologi informasi. Seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian, atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Oleh karena itu, di dalam wawancara dibutuhkan pedoman wawancara agar wawancara tidak melebar dan tidak fokus pada permasalahan. Contoh instrumen pedoman wawancara sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan, mengkaji dukungan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan oleh kelompok tani duri kencana dengan memanfaatkan CSR. Yang kedua ada sasaran, anggota dan pengurus kelompok tani. Yang ketiga ada teknik pengumpulan wawancara langsung oleh peneliti dengan pedomannya. Pertanyaannya bersifat terbuka. Yang keempat, pertanyaan inti. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam kelompok tani, bagaimana bisa terlibat, dan mengapa mereka terlibat, dan seterusnya. Lanjut, di sini ada desain instrumen pedoman dokumentasi. Dokumentasi dapat dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi dan berbagai macam sumber lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata jurnal, kegiatan, dan sebagainya. Informasi tersebut antara lain tempat tinggal, alamat, dan latar belakang pendidikan. Instrumen penelitian dokumentasi dapat memberikan gambaran berbagai informasi tentang informan pada waktu lampau atau bisa disebut yang direkam atau yang didokumentasikan. Menyajikan informasi mengenai hubungan informasi pada masa lampau dengan kondisi sekarang dan dapat merekam berbagai jenis data tentang informan. Untuk itu diperlukan suatu pedoman dokumentasi yang dapat meminimalisir keadaan sehingga dokumentasi yang diperoleh akan valid sesuai dengan kebutuhan.
Contoh instrumen pedoman dokumentasi sebagai berikut. Yang pertama ada tema dokumentasi, yang kedua ada lokasi objek atau yang ketiga ada tanggal atau jam, yang keempat ada jenis objek, yang kelima ada pengamatan, yang keenam ada catatan. Lanjut, di sini ada desain instrumen pedoman fokus group discussion. Pengambilan data kualitatif atau melalui fokus group discussion memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalani keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki oleh informan serta diskusi. Sesuai dengan namanya, focus group discussion adalah diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal dan santai. Dalam pelaksanaan focus group discussion dilakukan dengan cara berdiskusi dengan para narasumber di suatu tempat dan dibantu dengan seorang yang memanfaatkan fasilitatorkan pembahasan mengenai suatu masalah dalam diskusi tersebut. Orang tersebut dengan moderator. Untuk itu diperlukan suatu pedoman dokumentasi yang dapat meminimalisir keadaan hingga dokumen yang diperoleh akan valid sesuai dengan kebutuhan. Contoh instrumen pedoman focus group discussion ini sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan. Mengkaji dukungan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan oleh kelompok tani duri kencana dengan memanfaatkan CSR. Yang kedua ada setting acara. Pertama ada peserta. A. Interruptor sebagai pengumpanan diskusi. B. Pengurus kelompok tani. C. Pemangku kepentingan yang terlibat program CSR. Yang kedua fasilitator penelitian. Yang ketiga acara. Di dalam acara ini ada bagiannya juga. Yang pertama A. Pembukaan. B. Pemaparan oleh pemangku kepentingan, ketua kelompok tani dengan dukungan para pemangku kepentingan. C. Diskusi, datanya jawab. D. Penarikan kesimpulan. E. Penutup. Lanjut yang ketiga ada waktu dan tempat. Seperti hari Minggu pukul 8 tanggal 16 ruang rapat kelompok tani. Yang keempat ada setting area. Posisi fasilitator atau penelitian, interruptor, pengurus, dan anggota kelompok tani. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah dalam menjelaskan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.